Halo teman-teman, selamat datang di modul yang kelima. Dalam modul kali ini, kita akan belajar mengenai kata benda, nouns, dan juga kata sifat, adjektif. Ya, yang pertama kata benda. Kata benda dalam bahasa Yunani digunakan untuk menyebut orang, benda, tempat, atau konsep yang dapat dilihat atau dirasakan. Misalnya, contoh-contoh katanya ada pater yang artinya ayah, lalu ada mater yang artinya ibu, lalu ada soma yang artinya tubuh, lalu ada pneuma yang artinya roh, lalu ada adelpos yang artinya saudara, dan ada adelpe yang artinya saudari. Nah, teman-teman, kata benda dalam bahasa Yunani itu memiliki perubahan akhiran sesuai dengan kasusnya apa, lalu jenisnya apa, dan numerusnya apa. Jadi, sekali lagi harus diingat bahwa kata benda itu memiliki perubahan akhiran yang disesuaikan dengan kasus, jenis, dan numerus. Mari kita melihat contoh yang berikut. Misalnya, kata benda maskulinum, gendernya itu maskulinum, yakni logos, yang berarti kata atau sabda. Kita melihat ini ya. Misalnya kasusnya nominatif, lalu numerusnya itu singular, dan juga ada plural. Logos, logoi. Begitupun seterusnya, logo, logon. Lalu ada logo, ada logois, ada logon, dan logos. Ini yang diberikan tanda-tanda kuningnya ini adalah perubahan bentuknya ya, perubahan akhiran. Ada os, logos untuk nominatif singular maskulin, lalu untuk yang plural ada logoi, oi, lalu untuk genitif ada o, logo, dan pluralnya logon, dan seterusnya. Jadi memiliki perubahan akhiran sesuai dengan kasus, jenis, dan numerus. Itu contoh yang pertama dari kata benda yang gendernya maskulinum. Yang berikut kita melihat kata benda yang gendernya itu adalah peminum. Contohnya kata arke yang artinya permulaan atau asal. Kita melihat perubahannya juga untuk kasus nominatif, singular, dan pluralnya itu berbeda. Arke, arkai, ai. Genitifnya es, arkes, arkon, on. Lalu datifnya arke dan arkais. Akusatifnya ada arken dan arkas. Jadi sekali lagi ini juga menyesuaikan seperti itu ya teman-teman. Misalnya kalau ada yang akhirnya itu sama, arke untuk nominatif dan juga datifnya sama, arke juga. Nanti dalam penggunaan kalimatnya kita akan bisa mengidentifikasi apakah kata benda ini nominatif dan datif. Yang berikut kita akan melihat kata benda yang memiliki gender neutrum. Contohnya itu kata ergon, kerja ya teman-teman. Nominatif ada ergon, lalu pluralnya ada erga, on, a, ergo, ergon, ergo, ergois, ergon, erga. Jadi sekali lagi, kata benda itu memiliki perubahan akhiran
yang disesuaikan dengan kasusnya itu apa, genusnya apa, dan numerusnya apa. Ya teman-teman, sekian pembelajaran kita tentang kata benda. Mari kita melihat ke pembelajaran yang berikut, yakni kata sifat. Ya teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang kata sifat. Jadi dalam bahasa Yunani Alkitabiah itu, kata sifat memiliki peran yang penting dalam memberikan deskripsi atau atribut pada kata benda dalam sebuah kalimat. Kata sifat itu sering digunakan untuk memperjelas sifat atau karakteristik dari sebuah objek atau subjek yang sedang dibicarakan. Contoh-contoh kata sifat misalnya ada agathos yang artinya baik, lalu ada hagios yang artinya kudus, lalu ada megas yang artinya besar. Singkatnya teman-teman, kata sifat itu menerangkan kata benda. Ya, sama seperti tadi, kata benda, kata sifat juga memiliki perubahan. Dan perubahannya itu disesuaikan dengan kasus, genus, gender, dan numerus dari kata benda. Jadi dia ini mengikuti perubahan kasus, genus, dan numerus dari kata benda. Mengapa? Karena kata sifat itu mengikuti akhiran dari kata benda. Contohnya saja, kita lihat ini ya, kata sifat agathos, singular ya, ini yang singular, ya numerusnya singular. Untuk kasus nominatif, gendernya maskulinum, agathos, lalu femininnya agate, lalu neutrimnya agathon. Jadi ini akhirannya ini mengikuti kata benda ya. Kalau kita melihat kata bendanya tadi itu ada os, ada ada on akhirannya, begitupun dengan kata sifat. Jadi ini lebih mudah ya, karena kata sifat itu mengikuti kata benda, perubahan kata benda. Lalu yang berikut juga kita melihat misalnya yang plural ada agathos. Untuk maskulinum itu beda, untuk femininum itu beda, dan neuter itu beda. Ada agathoi, ada agathai, ada agatha untuk nominatif. Ya, saya kira teman-teman kita bisa memahami bersama bahwa perubahan kata sifat itu disesuaikan dengan kasus, genus atau gender, dan numerus dari kata benda. Singkatnya itu kata sifat, perubahan kata sifat itu mengikuti akhiran dari kata benda. Ya teman-teman, sekarang mari kita lihat contoh yang berikut ini ya. Kita memiliki sebuah kalimat Hotheos agathos estin, yang artinya Allah itu baik. Jadi theos di sini adalah kata benda, sedangkan agathos ini adalah kata sifat. Kita lihat akhirannya os dan os, berarti kedua kata ini memiliki akhiran yang sama, os dan os. Mengapa itu sama? Mari kita identifikasi dulu kata bendanya. Kata bendanya itu yakni theos, di mana gendernya itu maskulin, kasusnya nominatif, dan juga numerusnya itu singular, maka akhirannya os, theos. Begitupun dengan kata sifat, dia akan mengikuti, maka kata sifatnya ini adalah kata sifat yang memiliki gendernya itu maskulin, numerusnya singular, dan kasusnya nominatif, os dan os. Jadi sekali lagi harus dipahami bahwa perubahan akhiran dari kata sifat itu mengikuti kata benda ini, teman-teman. Begitupun dengan contoh-contoh yang berikut, ada mater, agate,
Estin. Lalu to biblon agaton estin. Buku itu baik, ibu itu baik. Ya, teman-teman, sekian pembelajaran kita kali ini dan terima kasih telah mengikuti modul 5 ini. Sampai jumpa di modul-modul yang berikutnya.